Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan pelajari ya salah satu faktor yang berhubungan juga dengan yang kita bahas sebelumnya, yaitu geometrical structure factor ya. Faktor struktur geometrisnya sesuai dengan namanya. Faktor ini itu akan menentukan ya struktur eh, atom-atom ya, susunan atom-atom itu di dalam kisi kristal disimbolkan dengan S. Oke, next. Kok nggak bisa? Ya, intensitas sinar X yang terdifraksi dari sebuah kristal ya, itu tidak hanya bergantung pada atomic scattering factor ya, beberapa atom, tetapi juga bergantung pada susunan atom batis atom atau basis di dalam unit sel atau strukturnya ya, yaitu dalam hal jumlah, jenis, dan distribusi atom atau posisi atom di dalam sel. Nah, sinar X yang terhambur oleh atom-atom yang berbeda di dalam unit sel itu memiliki dua kemungkinan, ya bisa sefase atau tidak sefase satu sama lain. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diperhatikan pengaruh variasi struktur atom-atom yang terkandung di dalam unit sel dalam menyimpulkan amplitudo hamburan total dalam arah tertentu, gitu ya. Amplitudo hamburan total ya F. Sini amplitudonya disimbolkan dengan F pada bidang H aksen, K aksen, L aksen. Itu adalah rasio amplitudo radiasi terhambur oleh seluruh unit sel dengan amplitudo radiasi terhambur oleh elektron tunggal pada titik asal dalam panjang gelombang yang sama, gitu ya. Nah, rasio amplitudo radiasi terhambur oleh seluruh unit sel dengan amplitudo radiasi terhambur oleh elektron tunggal ya. Nah, di sini secara matematis dituliskan sebagai sigma Fj E pangkat IVJ. Kenapa di sini muncul F ya, atomic scattering factor ya? Ya karena di sini disesuai definisinya ya kan, rasio amplitudo radiasi terhambur oleh seluruh unit sel berarti ini seluruh atom ya, jadi tidak hanya satu atom ya, jadi ada atom, jumlahnya atom itu J gitu ya misalkan. Maka di sini kita perlu melakukan sumasi gitu ya, melakukan sumasi atau sigma ya, sigma sejumlah atom. Nah, Fj ini adalah atomic scattering factor pada atom ke J, sedangkan Vj ini adalah beda fase antara radiasi terhambur dari atom ke J dari unit sel dan elektron pada titik asal ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita ganti V-nya ini dengan persamaan 2.22 yang 2.2 yang kita gunakan sebelumnya, maka di sini bisa dituliskan 2 pi per lambda Rj dot n. R adalah posisi atom ke J ya di dalam struktur unit sel, dan n adalah normal penghambur. Nah, hasil penjumlahan pada persamaan 2.41 hanya untuk atom-atom yang terkandung di dalam unit sel saja ya. Kalau di unit sel lain tidak berlaku. Nah, jika UJ, VJ, dan WJ adalah koordinat atom ke J, maka dapat kita tuliskan posisi atom ke J itu adalah itu ya, ini. Nah, dari persamaan 2.3 A dot N sama dengan H aksen lambda, jadi kalau R dot N nanti akan diperoleh ini. Maka kita ganti persamaan 2.41 ini ya dengan ini. Nah, sehingga menjadi persamaan 2.43. Nah, jika atom identik, maksudnya atom identik ya di dalam kristal dia hanya satu atom ya, unit selnya yang berbeda itu hanya posisinya ya, hanya faktor ini UJ, VJ, dan WJ. Jadi FJ ini sama semuanya karena atomnya sama semuanya. Maka di sini bisa dituliskan F itu keluar, jadi bisa dikeluar. Nah, sigma E pangkat I2Pi UJH aksen plus VJK aksen plus VJ aksen ini yang namanya geometrical structure factor ya. Ini S yang bergantung pada susunan geometris atom-atom di dalam unit sel ya, karena dia
Nah, S ini nilainya bergantung pada U, V, dan W, di mana nilai U, V, dan W ini itu menentukan vektor posisi atom ke J. Nah, misalkan posisi atomnya berbeda, nanti kan nilai U, V, W-nya akan berbeda. Nah, itu yang akan membedakan nanti antara struktur kristal satu dengan struktur kristal yang lain. Nah, persamaan 2.44 ini mendefinisikan struktur faktor sebagai rasio amplitudo hamburan total F dengan atomic scattering faktor. Tapi untuk susunan atom yang berbeda, jadi di dalam unit cell itu misalkan ada dua atom, misalkan Na dan Cl, ya berarti kita nggak bisa ya menggunakan persamaan ini. Kita harus harus meninjau Fj-nya. Nah, atom yang satu, atom yang kedua, kayak gitu. Kemudian karena intensitas radiasi terbanding dengan kuadrat amplitudo ya, maka intensitas berkas terdifraksi dapat ditulis sebagai berikut. Ya, jadi I sama dengan F kuadrat ya di sini. Nah, karena F ini bilangan kompleks ya, maka di sini untuk mencari F kuadrat kita pakai kompleks konjugat ya. Nah, silakan Anda turunkan sendiri ya, direnungkan di tempat masing-masing, cari kompleks konjugat dari persamaan ini 2.43 ya, sini Fj ya, dan akan diperoleh. Perhatikan bahwa kisi ruang dari struktur kristal bisa ditentukan berdasarkan posisi garis-garis difraksi dalam pola difraksi sinar X. Sedangkan untuk menentukan basis yaitu menjadi lebih sulit dan membutuhkan pengetahuan intensitas dari beberapa garis-garis difraksi. Maka konsep structure factor itu memberikan pemahaman yang bermanfaat dalam menentukan struktur kristal. Nah, jadi nanti struktur faktor ini akan menjadi lanjutan ya, lanjutan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini akan menjadi dasar bagi kita dalam menganalisis ya data-data data-data yang diperoleh dari eksperimen difraksi sinar X. Nah, untuk video sebelumnya struktur faktor dari beberapa sistem kristal, 4 sistem kristal SC kubus ya, pertama kubus SC, BCC, FCC, dan DC akan kita bahas setelah ini, dan intensitas dari beberapa order refleksi dengan struktur ini juga akan dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.